Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Anggun Nurmaningtyas dengan NIM 120230018 dari Teknik Geomatika TPB 20. Nah, pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan tugas besar PKS 2, yaitu membuat program C++ dan Flogarithm, di mana program pertama yang saya ambil adalah materi kimia dasar 2 tentang mol, molaritas, dan molalitas. Sedangkan program 2 yang saya ambil adalah fisika dasar 2. Materi yang saya ambil adalah elektromagnetik bagian energi potensial dan potensial listrik. Maka dari itu, selamat menyaksikan. Kali ini saya memilih mata kuliah kimia dasar sebagai program pertama, yaitu mencari mol, molaritas, dan molalitas dari beberapa percobaan yang diinginkan. Dan saya juga memilih mata kuliah fisika dasar sebagai program kedua untuk mencari energi potensial listrik dengan menggunakan rumus yang telah disediakan di C++. Nah, ini adalah C++ dari program 1, yaitu kimia. Dan program 2 ini adalah fisika. Lalu ini adalah hasil flowchart dari program 1, yaitu kimia. Dan program 2 yaitu fisika. Karena di spesifikasi tugas PKS dibebaskan untuk menggunakan aplikasi apapun, baik flowchart, Word, maupun yang lain, maka dari itu saya menggunakan aplikasi Code to Flowchart untuk mempermudah pembuatan flowchart dari program yang akan saya buat. Pada program pertama, flowchart ini dimulai dari start. Lalu saat klik kode akan muncul menu code atau menu identitas dari apa yang diinginkan dari sebuah program yang akan saya buat ini. Dan ini adalah singkode untuk semua keterangannya, dan ini adalah nilainya. Untuk n lebih dari sama dengan 1, itu adalah sebuah percabangan. Bukan percabangan sih, tapi kayak misal if n lebih dari sama dengan 1, maka in i sama dengan 0 dan i kurang dari n, maka i plus plus itu kayak sebuah maksudnya berapapun jumlah yang dimaksudkan itu tidak ada batasannya. Terus ke bawah lagi, di sini ada data perulangan yang dimana kalau data yang dimasukkan tidak diketahui sama sekali, itu maka berarti kita bisa bebas memasukkan karena i kurang dari n. Ke bawah lagi ini ada data percobaan, ada singkode dimana merupakan data-data percobaan untuk misal kode data percobaan keberapa, massa zat, terus ada masukan MR zat dan lain-lain. Selanjutnya ada hasil data percobaan keberapa sampai berapa, dan itu dimulai dari angka 1 karena itu nggak bisa dimulai dari 0 karena di sini ada i plus 1. Dan ini ada berbagai rumus seperti mol, molaritas, sama molalitas.
Nah, pada mol ini rumusnya adalah massa zat dibagi MR zat dengan indeks I, di mana indeks I adalah hasil yang dari kodenya itu. Terus di sini ada molaritas, yaitu mol dibagi volume dengan indeks I. Molalitas itu mol kali 1000 lalu dibagikan dengan M pelarut dengan indeks I. Dan di sini ada singkat hasil pemindahannya, kayak mol zat sama dengan massa zat dibagi dengan MR zat, terus dan seterusnya. Terus pindah sebelah kanan, jika kita memasukkan data yang salah maka akan masuk ke kanan karena tidak ada dalam ini ya data percobaannya. Dan ini kalau benar akan langsung ke bawah. Ini datanya itu selesai karena di atas ini itu terdeteksi. Ini return dan ini adalah N. Oke, selanjutnya kita akan membuka flowchart tentang fisikanya. Nah, ini adalah start, terus ada bagian flow yang isinya nanti ada EP, K, Q1, Q2, R, dan potensial. Lalu di sini ada syncode, ada while, menu jika kita pilih ya untuk menginput nilai-nilai. Terus di sini ada kalau kita mau masukin nilai, jadi ini adalah switch case dimana kita akan cari energi potensial, terus input nilai-nilainya, muatan-muatannya, konstantanya, jarak, gitu-gitu. Nah, di sini saling sambung menyambung. Nah, jadi langsung aja turun ke bawah. Nah, di sini ini ada syncode untuk memasukkan atau menginputkan nilai-nilai yang tadi kayak konstanta, muatan, dan jari-jari. Lalu selanjutnya kali ini saya akan membuat rumus energi potensial, itu EP sama dengan K dikali dengan Q1 dikali dengan Q2 per R. Pada bagian ini itu ada syncode dengan EP serta V, hubungan EP dengan V, dimana V sama dengan EP per Q, maka akan dihasilkan rumus V tadi itu. Nah, ini itu ada kode-kode, misal energi potensial adalah EP dan lain-lain. Lalu di sini ada nilai eksekusinya, yaitu maksimal adalah 3. Nah, di sini itu perulangan sampai 3 karena saya buatnya itu kurang dari 3, maka perulangannya tidak akan lebih dari 3. Lalu setelah ini saya akan menampilkan tentang C++. Nah, isi C++ nya itu ada include earthworm, lalu using namespace std. Nah, pada ini
Karena kalau nggak ada ini dua ini, ya pemrogramannya nggak akan jalan codingannya. Nah, terus ada in and itu untuk float dari mol, molaritas sama molalitas, dan sering lanjutan gitu. Untuk kita masukin data yang akan kita uji coba, yaitu bisa bilangan bulat maupun bilangan desimal. Nah, dari float ini kita bisa masukin bilangan desimal, kan kayak mol itu kan bisa bilangan desimal, molaritas, terus molalitasnya. Lalu in main. Lalu ini ada sign out. Bagian ini tuh adalah bagian menu identitas saya. Lanjut ke bawah, nanti di sini tuh ada sign out dari pertanyaan, kayak ada berapa percobaannya. Terus nah di sini ini berupa hasilnya. Di sini sign out dari massa zat, MR zat, volume, dari array-arraynya lah intinya. Terus code dari end. Lalu pada if n lebih dari sama dengan 1, ini ada for in i sama dengan 0 dan i kurang dari n serta i plus itu. Sebenarnya di sini tuh maksudnya boleh masukin bilangan berapa aja, tapi tuh ini nggak boleh 0. Nah, bebas mau masukin bilangan berapa aja, yang penting bukan 0. Nah, dari sign out, jadi ini data percobaan keberapa dan dimulai dari angka 1, nggak boleh dari 0 mulainya. Terus ini ada sign code dari masukan massa zat, dan ini merupakan hasil dari sign out-nya ini. Nah, ini bagian hasilnya nanti. Lalu selanjutnya adalah sign out dari masukan MR zat. Nah, ini merupakan hasilnya. Terus sign out dari masukan volume larutan, ini adalah hasilnya. Nah, sekarang itu bagian masukkan massa pelarut dengan M pelarut indeks I. Setelah itu sesuai yang tadi itu hasil data percobaan ke yang dimulai dari 1, kayak yang tadi saya jelaskan. Nah, setelah itu ada molaritas dengan rumus mol per volume indeks I. Lalu ada molalitas, dimana dengan rumus molalitas itu adalah mol dikali 1000 per massa pelarut indeks I. Di sini ada dari hasil jawaban yang ini tadi, maka kita akan mendapatkan mol zat itu massa zat per ml zat. Nah, lalu di sini adalah massa zat dengan satuan gram, dan setelah itu ada ml zat dengan satuan gram per mol. Nah, lalu di sini itu nanti hasil dari rumus yang tadi yang dicari, yaitu mol sama dengan massa per mr zat, sama juga dengan molaritas zat, yaitu mol zat per volume, dimana mol zat itu satuannya mol dibagi dengan volume yang satuannya adalah liter. Lalu di sini adalah hasil dari
molaritasnya tadi itu, dimana molaritas sama dengan mol per volume, yang satuannya mol per liter. Habis itu ada molaritas dengan satuan molar. Nah, kalau molaritas itu rumusnya adalah molaritas sama dengan mol zat dikali 1000 per massa pelarut, dimana molnya yang tadi itu satuannya mol dikalikan dengan 1000 itu adalah dari satuan kilo, dan massa pelarut dengan satuan gram. Tadi 1000 karena dari 1 kilo dijadikan gram. Nah, jadi molaritas yaitu mol, satuannya adalah mol per gram, yang akan sama dengan molal. Lalu selesai. Nah, ini adalah else, itu sinkot dari tidak ada percobaan. Itu dari jika kita masukin ke sini itu kan ini kan n lebih dari sama dengan 1. Nah, karena lebih dari sama dengan 1 berarti dimulai dari 1. Jadi kalau memasukkan bilangan di bawah 1, yaitu misalnya 0 dan bilangan negatif, maka akan hasilnya itu tidak ada. Nah, yang kayak ini nih, tidak ada data percobaan. Nah, itu program selesai. Terima kasih. Terus selanjutnya adalah program kedua. Nah, program kedua ini saya fisika. Nah, di atas ini ada include your term dan using namespace. Lalu ada STD. STD itu in main, in the domain atau tempaan. Nah, di sini ada float EP, K, Q1, Q2 dan R. Dimana EP itu adalah energi potensial, lalu K adalah konstanta, terus Q1 itu adalah muatan pertama, Q2 adalah muatan kedua, dan jarak antar muatan itu adalah R. Nah, lalu di sini ada float dari V, EP, dan Q. Float itu kan bisa bilangan desimal ya. Kalau fisika pasti kan biasanya hitung-hitungan tuh ada bilangan desimalnya lah. Nah, jadi kita pakai float agar bisa bilangan desimal, tidak hanya bilangan bulat. Lalu di sini V dideklarasikan sebagai potensial listrik, P itu energi potensial, dan Q adalah muatan. Nah, lalu hasilnya itu nanti akan maksimal 3 karena saya buat 3 maksimalnya. Jadi kalau lebih dari itu nggak bisa. Karena deklarasinya itu saya buat maksimal 3, ya jadi hasilnya nanti ini 3 tuh. Nah, kalau lebih dari 3 ya nanti langsung selesai. Nah, di sini nanti itu ada data penginputan menu, dimana I adalah inisiasi dari perulangan. Nah, ini adalah deklarasi untuk menu. Ya, apabila kita itu jika nih ke bawah pilih lagi jika kita jawab ya atau tidak. Kalau ya itu maka akan balik lagi ke atas, dan begitu juga yang di case yang ini, kalau pilih ya akan balik lagi ke atas. Lalu ke bawah itu ada seperti yang saya jelaskan tadi, menu perulangan. Nah, while ini adalah batasnya maksimal 3. Nah,
sama yang kayak dijelasin tadi, kalau lebih dari ya, 3, maka programnya akan selesai, jadi nggak bisa dilanjutin. Nah, ini nggak bisa lebih. Lanjut, ini ada sign out dari menu-menu. Nah, ini sign menu, lalu ada suite case. Nah, di sini ada sign out dari input nilai konstanta desimal, yaitu K. Lalu ada sign out dari input nilai muatan pertama. Muatan pertama adalah Q1. Terus input nilai muatan kedua yaitu Q2, disebut Q2 kan. Nah, terus ada input besar jarak itu kita sebut sebagai R. Nah, jadi dengan menggunakan array disimpulkan EP sama dengan K dikalikan dengan Q1 kali Q2 dibagi dengan R. Nah, nanti akan dapat dihasilkan itu tulisannya adalah besar energi potensial adalah sekian, sesuai dengan nilainya. Nah, lalu dari rumus yang tadi itu kan, nah terus hasil EP itu yang tadi, rumus yang tadi EP. Nah, kalau karena udah selesai, di sini ada hasil out. Kalau pilih lagi ya ketik ya, kalau enggak ya ketik tidak. Kalau ketik ya berarti itu menu-menu yang di atas tadi ini maksimal adalah 3. Nah, terus di case 2 itu ada code input energi potensial. Nah, input itu EP lambangnya. Terus input dari input nilai muatan tuh Q. Nah, dengan array menghasilkan rumus V sama dengan EP per Q potensial listrik. Nah, jadi besar energi potensial listriknya adalah V tadi itu dari rumus V sama dengan EP per Q. Nah, dengan hasil V atas rumus yang tadi. Nah, ini sesuai rumus ini. Terus kemudian ada bagian akan pilih lanjut lagi atau tidak. Kalau lanjut lagi ya ketik iya, kalau enggak ya tidak. Dimana hasil kalau iya itu balik ke menu-menu awal tadi itu. Nah, terus habis itu kalau enggak ya udah selesai. Lalu akan turun ke bawah dengan hasil code-nya itu kumpulan hasil eksekusi sekian, dan indeksnya itu maksimal 3. Nah, terus kalau kita ini ada operasi ke sekian, misal 1 sampai 3. Nah, terus kalau misalkan ini 1 ya nanti hasil yang dari itu pertama. Terus begitu juga kalau misalnya nyoba yang 2, berarti hasilnya nanti dari case yang kedua itu tadi, yang pertama, kedua. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menjalankan programnya. Nah, lalu kita coba. Di sini ada informasi identitas, lalu ada program untuk mencari apa yang kita tanyakan seperti mol, molaritas, dan molalitas. Lalu ada bagian untuk kita memasukkan berapa kali akan melakukan percobaan, dan misal kita akan melakukan 2 kali percobaan ya. Nah, maka data percobaan yang pertama itu kita suruh memasukkan massa zat, misalnya 1
lalu MR-nya adalah 0,5 misal. Terus volume larutannya misalkan 2,5 dan massa pelarutnya 2,44. Lalu, nah ini adalah hasil data percobaan pertama, yaitu dan mol zat dari rumus massa zat per mr zat yaitu 1 gram dibagi 0,5 gram per mol, dan hasilnya adalah 2 mol. Lalu molaritas zat yaitu mol zat per volume, di mana 2 mol dibagi 2,5 liter yaitu 0,8 mol per liter atau 0,8 molar. Nah, kemudian molalitas zat yaitu mol zat dikali 1000 per massa pelarut, sama dengan 2 mol kali 1000 dibagi 2,44 gram yaitu 819,67 2 mol per gram, atau dapat dikonversikan jadi molal satuannya. Nah, lanjut ke percobaan kedua. Misal masukkan massa zatnya 2, lalu 1, terus 3,22 dan 4. Dan ini adalah hasil percobaannya, mana mol zat massa zat per mr itu hasilnya 2, lalu molaritas dari mol zat per volume hasilnya adalah sekian, dan molalitas zat dan hasilnya ini. Lalu jika semua data sudah terlengkapi, hasilnya selesai. Lalu percobaan fisika yang pertama itu ada tentang energi potensial listrik dan potensial listrik. Nah, pilih salah satu. Nah, terus langsung input konstantanya 1,5. Input nilai muatannya 2 dan muatan keduanya. Terus besar jarak. Nah, maka dihasilkan besar energi potensialnya adalah 4,5. Terus kalau ini ada pilihan lagi ya atau tidak. Kalau misal kita pilih ya, akan balik lagi ke atas. Nah, itu kan balik lagi. Misal pilih salah satu, saya pilih 2 kan. Terus kita masukkan nilainya masing-masing, asal saja. Nah, hasilnya adalah 1,5 besar potensialnya. Jika pilih lagi ya atau tidak, coba kita sekarang coba yang tidak. Nah, ini operasi pertama 4,5, yang kedua tadi 1,5. Nah, sesuaikan. Lalu operasi ketiga, maaf, rada error. Coba yang lain. Nah, maaf, setelah ini akan saya edit dipercepat untuk menghemat waktu. Nah, ini kan sudah 3 kali percobaan, maka jika kita ketik ya lagi itu tidak akan berlanjut karena di program saya maksimal 3 kali percobaan. Nah, maka dapat disimpulkan tuh operasi pertama adalah 0, sekian. Kita buktikan. Nah, sama 0,5 sekian. Lalu percobaan yang kedua adalah 0,66. Kita buktikan sama. Dan percobaan ketiga adalah 27,6 sama. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.